Spesial tutorial dari vektornya yang saya kasih secara gratis ya buat Mas Irwan Hanifah yang pernah komen di YouTube juga yang minta request vektor kendaraan. Nah, kemudian saya memberikannya vektor secara gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Kalau kalian tidak percaya bisa kunjungi Instagramnya Irwan Hanifah, Irwan_Hanifah, tanya saja dia. Nah, dan juga buat kalian yang mau dapat vektor secara gratis, kalian juga bisa ikutin Mas Irwan Hanifah ini dengan cara subscribe dan juga follow Instagram @fgakreatif. Kalian bisa import gambar, kemudian kalian atur untuk ukuran line artnya. Di sini saya menggunakan 0,8 supaya tidak terlalu gede dan tidak terlalu kecil juga untuk line artnya. Dan kalau untuk line art, di sini saya menggunakan ballpoint pen untuk ukurannya 0,8 seperti yang tadi saya bilang. Nah, kemudian untuk line art sama seperti vektor-vektor pada umumnya, kayak kendaraan maupun vektor sepatu yang udah 2 kali saya uploadkan untuk vektor sepatu tersebut. Dan kalau untuk vektor kendaraan, saya sudah menggambar sekitar beberapa kali ya. Banyak lah pokoknya, ada kurang lebih 4-5 kali. Nah, karena untuk vektor kendaraan saya pernah mengalaminya, jadi di sini untuk urutan yang paling lama menurut saya kalau untuk vektor di bagian yang menggunakan line art, misalkan kayak vektor kendaraan atau vektor sepatu dan juga vektor wajah, yang paling sulit yaitu vektor untuk wajah tentunya. Tapi kalau untuk durasi yang paling lama ya tentu vektor vehicle atau vektor kendaraan bermotor seperti mobil dan lain-lain. Dan yang paling lama banget memakan waktu sampai sekitar 3,5 jam yaitu vektor motor. Apalagi motornya yang kelihatan untuk part-part bagian mesinnya itu. Nah, setelah selesai untuk bagian line art, kalian bisa langsung lanjut ke bagian yang lainnya. Di sini untuk bagian yang lainnya saya menggunakan yang didahulukan yaitu rambut. Nah, kenapa saya mendahulukan rambut? Karena kalau membuat vektor wajah tidak rambutnya terlebih dahulu, itu menyulitkan kalian, apalagi untuk pemberian shading di bagian jidat ya yang ketutup oleh rambut itu lumayan sulit kalau tidak digambar rambutnya terlebih dahulu. Nah, untuk kesempatan kali ini di bagian rambut saya menggambarnya dengan memberikan tema yang polos, jadi tidak ada shading untuk di bagian rambut. Dan kalau untuk bagian yang lainnya seperti baju ataupun kulit, yaitu sudah pasti menggunakan shading. Tapi kalian bisa lihat saja untuk hasilnya di Instagramnya Irwan Hanifah yang sudah di awal saya sebutin. Untuk hasilnya ya kurang lebih seperti itu. Bagus juga, tetapi simple. Jadi kesannya itu simple tapi bagus lah. Nah, kenapa di sini saya mencoba menggambar yang menggunakan line art supaya lebih ke kartun. Karena kalau untuk yang tidak menggunakan line art, kalau menurut saya pribadi itu lebih ke realistis. Ya, bukannya saya nggak bisa, saya juga bisa. Tentunya, tapi ya tergantung selera kalian lah. Kalian mau yang gambar menggunakan line art ataupun enggak, itu terserah kalian, terserah sukanya kalian. Seperti itu. Nah, kemudian untuk part-part yang lainnya biasanya saya digabungkan menjadi satu. Misalkan untuk kacamata, kalau si objeknya menggunakan kacamata seperti Mas Irwan ini, dia menggunakan kacamata, jadi saya dahulukan untuk kacamata. Nah, untuk kacamata itu biasanya saya gabungkan di bagian rambut atau enggak di bawahnya rambut. Pokoknya kalian jangan sampai disatuin untuk bagian mata dan juga kacamatanya, karena kalau untuk kacamata itu pasti ada efek untuk kacanya. Jadi kalian pisahkan dulu, kemudian sisakan untuk layar yang kosong di bawah kacamata tersebut. Nah, kalau kalian sudah bisa menggunakan atau menggambar di bagian kacamata,
Dan untuk step by stepnya kalian perhatikan saja cara membuat kacamata bisa menggunakan ballpoint pen. Untuk kacamatanya yang full menggunakan aluminium yang kecil. Kalau untuk yang frame by frame kayak ini, yang framenya hitam, bisa menggunakan cara yang seperti saya, yaitu tetap menggunakan lasso dan juga pen. Nah, kalau untuk bagian mata telah selesai, kalian bisa langsung lanjut ke bagian mulut. Nah, kenapa? Karena kalau untuk di vektor wajah yang paling penting itu ya tentunya bagian mulut ya. Bagian mulut pokoknya area T untuk semua vektor yang mempunyai area T. Itu area T-nya dulu yang didahulukan. Misalkan kayak manusia, kemudian banyaklah pun kayak hewan-hewan lainnya atau makhluk hidup yang mempunyai area T itu yang didahulukan ya area T-nya dulu, kayak mata, hidung, mulut dan lain-lain. Nah, kalau untuk di bagian alis ya, itu tergantung dari kreasinya kalian. Mau alisnya dibikin realistis, mau alisnya dibikin kartun ya tergantung selera kalian saja. Kalau saya jujur lebih suka yang kayak apa ya, menggunakan line art. Karena selain lebih simpel juga, proses pembuatannya itu agak-agak lebih mudah ya. Karena bisa menggunakan yang namanya tools isi. Tidak perlu di tracing satu-satu dari setiap partnya, misalkan kayak untuk baju, untuk rambut, untuk kulit dan lain-lain. Kalau untuk setiap vektor itu, misalkan saya menggambar yang tidak menggunakan line art. Ada tuh di video yang sebelumnya yang membuat vektor Zia Chandelier. Itu saya membuat vektor tanpa adanya line art. Itu cukup apa ya, memakan waktu juga. Karena banyak sekali part yang harus diduplikat, kayak misalkan shading ataupun lighting itu banyak sekali yang harus diduplikat supaya lebih rapi. Apalagi kalau kalian mau hasilnya realistis banget itu lumayan sulit. Nah, di sini karena untuk setiap partnya itu saya sudah sediakan, apalagi untuk paletnya itu saya sudah pasti menyediakan untuk palet wajah. Karena dari dulu saya belajarnya dari vektor wajah untuk awalnya, jadi saya bisa semuanya dari mulai vektor pet, sepatu dan lain-lain itu saya sudah bisa. Dan yang paling awal saya belajar itu vektor wajah. Ya tentunya kalau kalian sudah bisa vektor wajah, nggak mungkin kan kalian menggunakan vektor bukan vektor tapi palet punya orang ya. Tentunya kalian harus mengkreasikan imajinasi kalian supaya gambarnya lebih terlihat real dan juga lebih terlihat apa ya, smooth. Dan di sini kalau untuk bagian kulit biasanya saya juga sudah menyediakannya. Jadi biasanya kalau untuk yang suka membuat vektor itu mempunyai palet khas tersendiri. Kayak dulu kalau di grup Facebook ada yang namanya palet Mosley. Itu saya tahu juga, berteman juga dengan si orang tersebut di Facebook. Kalau untuk di reliefnya saya nggak tahu orang mana. Tapi itu sudah lama dan dia juga belajarnya lebih dulu dari saya. Saya juga terinspirasi untuk pembuatan paletnya. Tapi kalau misalkan saya menduplikat paletnya dia, saya nggak punya palet tersendiri dong, atau nggak punya khas sendiri. Misalkan, oh ini buatan saya, orang-orang pada gak tahu, bukannya pengen dikenal, tapi setiap orang itu harus mempunyai khas tersendiri, maupun dari bentuk shading ataupun dari palet. Nah, kebetulan saya lebih suka yang simple, jadi membuat paletnya yang cuma 6 shade, 6 apa ya, 6 warna atau enggak 7 ya, 7 apa 6 ya, lupa. Nanti saya akan sharekan lah di story YouTube, bukan di story tapi di bagian beranda YouTube saya akan uploadkan supaya kalian bisa juga belajar cara membuat vektor wajah. Nah, kalau untuk vektor wajah itu kalian bisa menyesuaikan, misalkan untuk shading di area T. Nah, untuk shading di area T biasanya menggunakan beberapa step ya. Misalkan step pertama agak kurang-kurang pas kayak gitu, kalian bisa delete. Kemudian kalian bisa menyesuaikan saja lah, misalkan dengan kayak shadingnya itu disesuaikan. Kalau arah mataharinya pas dari atas kan, itu dari area bulatan matanya itu lebih
gelap. Jadi kalian menggunakan shading yang pertama itu full sampai menutupi di bagian atas si hidung. Jadi pokoknya kalau untuk sampel itu kalian bisa tonton saja. Nah, seperti yang biasanya saya lakukan. Kalau untuk bagian shading-shading yang lainnya, kayak untuk hidung, mulut, dan lain-lain, kalian bisa tonton juga. Karena kalau untuk di setiap partnya itu, untuk shading kalian itu menyesuaikan dengan feeling kalian. Kalau rambutnya kayak gini, shadingnya kemana, arah bayangannya kemana gitu. Kalau untuk lighting, kalian mungkin bisa bisa melihat dari si warna kulit yang kena cahaya matahari atau enggak, dan juga untuk shading juga kayak gitu. Dan oh iya, saya lupa, karena untuk di Infinity Design ini ada tools Vectorize itu bukan berarti otomatis membuat vektor, tapi kayak memberikan gambaran untuk shading dan juga lighting. Nah, mungkin untuk kalian yang penasaran, saya akan kasihkan sampel untuk di next tutorial lah, entah besok ataupun lusa. Karena video ini juga saya bagi menjadi 2 part, yaitu part pertama shading dan juga line art dan juga shading. Untuk yang part 2 nya untuk finishing dari setiap partnya, misalkan finishing shading dan juga finishing di bagian lighting. Kalau untuk vektor wajah itu yang dibilang ribet sih enggak juga, tapi yang paling susahnya itu membuat objek menjadi miripnya itu, karena kebanyakan ya kalau membuat vektor wajah itu kadang suka jadi nggak mirip, entah dari matanya ataupun dari shadingnya juga. Ya, saya juga belum terlalu paham kesananya. Yang pasti biasanya dari area T-nya yang kurang mirip. Dan terima kasih buat yang sudah menonton. Kita next di part 2-nya. Bye bye.